Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah pemimpin akhir zaman yang kemunculannya menjadi tanda bahwa kiamat akan segera datang. Adapun kemunculan Imam Mahdi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kemunculannya, Imam Mahdi bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah Imam Mahdi. Jadi tidak ngaku-ngaku seperti video viral yang baru-baru ini beredar di media sosial. Lansia yang ngaku Imam Mahdi dan Ratu Adil dari Karawang, setelah diselidiki pasangan lansia itu adalah dukun. Berikut ini cuplikan video pengakuan kedua lansia itu. Tandingan Republik Indonesia Jawa Barat Karawang Kuta Tandingan sudah tiba. Ini Imam Mahdi yang sanggup seluruh mengamankan seluruh bencana dan segalanya. Insya Allah semua orang tidak akan percaya dengan pengakuan lansia yang halu itu. Motif sementara dari pasangan viral yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan Ratu Adil di Karawang hanya iseng. Tidak ada aktivitas jamaah maupun para pengikut selama keduanya tinggal di rumah tersebut. Adapun kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tandanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah. 1. Muncul ketika sudah tampak banyak kerusakan di bumi. Imam Mahdi akan muncul menjelang hari akhir. Namun sebelum kiamat, bumi akan diguncang oleh serangkaian musibah seperti bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Di saat itulah Imam Mahdi diyakini akan muncul. Memang saat ini banyak sekali bencana alam, seperti di Indonesia saja. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari hingga tanggal 1 Desember tahun 2022. Sebanyak 3.309 kejadian. Baginda Rasulullah mengabarkan tanda kemunculan Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezoliman." Hadis riwayat Ahmad. 2. Muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Baginda Rasulullah bersabda, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah dan ia lari ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Mekah, dan mereka membawa laki-laki itu dengan paksa kemudian membayatnya antara sudut Ka'bah dengan makam Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis tersebut menerangkan bahwa waktu kemunculan Al-Mahdi adalah pada masa kematian seorang khalifah. Maka orang-orang pun membaiat Al-Mahdi pada waktu itu. 3. Imam Mahdi datang setelah munculnya Dajjal. Pada beberapa riwayat menerangkan bahwa Imam Mahdi datang setelah Dajjal datang ke bumi. Dajjal mengacaukan manusia dan menyebarkan fitnah ke seluruh dunia, kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Baru-baru ini, muncul penampakan Dajjal, dikabarkan sudah terlihat di bumi, tepatnya di negara Israel. Berita ini sangat menggemparkan dunia. Bahkan sejumlah umat Yahudi menyambut kedatangan penampakan diduga Dajjal tersebut. Pria yang diduga Dajjal tersebut disambut dengan baik, orang Yahudi tak sungkan mencium tangannya. Ada beberapa alasan mengapa umat Yahudi ramai-ramai mengangkat Yanuka sebagai Mesias atau Dajjal kecil. Sebab pria berusia 33 tahun tersebut dinilai memenuhi 5 kriteria Mesias, yang terdapat dalam berbagai kitab ramalan Yahudi. 1. Mampu mensyarah kitab Talmud dan Taurat. 2. Perkataannya mampu memukau banyak orang. 3. Beberapa kali dapat sembuhkan orang lumpuh. 4. Ramalannya secara kebetulan suka terbukti. 5. Matanya buta sebelah dan berambut keriting. Itulah beberapa ciri mengapa Yanuka diangkat sebagai Mesias atau Dajjal kecil oleh sebagian kaum Yahudi. Tapi, nampaknya Yanuka hanyalah satu dari sekian banyak Dajjal palsu yang akan muncul, sebelum Dajjal asli menampakkan wujudnya ke dunia ini. Diriwayatkan dalam hadis Muslim, berkata Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan Dajjal-Dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30. Semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah. Merujuk pada hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, ini harus membawa kita pada kesadaran bahwa kita itu berada di akhir zaman,
yang mana tanda-tanda seperti kemunculan Dajjal pedusta berjumlah sekitar 30, sudah nampak. Jadi waspadalah, dengan meningkatkan keimanan kita, ikuti semua anjuran yang diajarkan baginda Rasulullah dalam menghadapi fitnah Dajjal. Berikut ini amalan agar terhindar dari fitnah Dajjal, sesuai dengan yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Amalan selanjutnya, berdasarkan hadis riwayat Muslim, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian selesai melakukan tasyahud akhir, berlindunglah pada Allah dari 4 hal, azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan keburukan Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Berikut ini bacaan doanya. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Tanda kemunculan Imam Mahdi selanjutnya yang keempat, diikuti dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah Imam Mahdi datang ke bumi maka diikuti oleh munculnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka akan perang melawan kezaliman yang dilakukan Dajjal dan pengikutnya. Allah telah menjanjikan kemenangan terhadap Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berikut. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal, dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. 5. Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih, bahwa salah satu ciri Imam Mahdi adalah beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam sejarahnya, telah muncul beberapa orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Salah satu yang paling terkenal adalah perebutan Masjidil Haram di Mekah oleh Juhaiman al-Otabi pada 1979. Munculnya orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi bahkan sudah terjadi sejak abad ke-8. Beberapa tokoh yang mengaku sebagai Imam Mahdi adalah Ali bin Tarfi, Ibnu Tumari, Syekh Bedreddin, dan masih banyak lagi. Itulah penjelasan yang berhubungan dengan tanda-tanda yang bisa dikenali saat kemunculan Imam Mahdi. Semoga dapat bermanfaat, dan menambah keimanan kita semua, agar semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dalam menghadapi akhir zaman yang penuh fitnah.